Kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara di sebuah toko, yaitu UD Kasyanta, Jalan Sisingamaraja, nomor 135, Sukaramai, Kerajaan Papak Barat. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang konsinyasi, yaitu sistem perdagangan antar kedua belah pihak yang sudah menyetujui persyaratan tertentu. Sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu saya sendiri Desmina Halusitaka, saya Nabidaya Munte, saya Linda Padang, saya Firman Putu, saya Wira Putu. Di sini kami akan langsung melakukan wawancara dengan pemilik toko UD Kasyanta. Jadi langsung saja kami bantu. dari bagian bang, lo tugas dari sekolah naik bang, mengenai wawancara, gue kira-kira kami wawancara ya bang. Di sini kami dari SMA Negeri 1 Kerajaan akan melakukan wawancara dengan abang sebagai pemilik toko UD Kasyanta ya bang. Jadi di sini kami akan melakukan wawancara mengenai konsinyasi. Konsinyasi ini adalah sebuah metode penjualan atau perdagangan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yang dimana dua belah pihak tersebut telah menyetujui persyaratan yang mereka buat. Jadi di sini nanti ada pertanyaan dari kami semuanya bang. Jadi mohonlah untuk dijelaskan dan dijawab nanti ya bang. Oke, siap. Silakan apa yang mau ditanya. Jadi pertama bang, pertanyaan kami, apa yang mendorong abang untuk tetapi sebelumnya bang, abang bisa memperkenalkan diri dulu supaya lebih asik dan nyambung ke bicaranya bang. Ya. Jadi nama saya sebagai pengusaha di sini adalah Wan Wigroto, istri dan Tanahun Saragi. Sebenarnya dia sebagai pengusaha, tetapi kan namanya keluarga itu satu kesatuan. Kalau saya, nama saya Wan Wigroto. Istri baru turunit dan 3 anak. Nah, itu aja dulu. Terima kasih bang. Jadi di sini kami akan melakukan konsinyasi mengenai produk lokal yang dari sekitaran sini lah kan bang, yang biasanya dititipkan ke abang itu berupa makanan lah bang, yang di sini nanti makan wawancara bang. Jadi maksudnya bang, ada kira-kira beberapa orang atau beberapa distributor yang menitipkan produknya sama abang. Terima kasih. Sebenarnya yang menitipkan barang di sini ada beberapa produk, tapi untuk makanannya saya hanya menjelaskan 2 bentuk produk aja. Pertama ini ada roti donat. Nah, kemudian ini salah satu produk dari Papak Barat. Ini namanya untir-untir. Nah, jadi ini asli produk dari Papak Barat ini. Dan ini sudah lama terkenal sebenarnya. Dan enak, gurih, renyah. Nah, jadi seperti yang adik-adik jelaskan tadi, bahwa konsinyasi itu adalah, kalau menurut kami ini sebagai pengusaha, inilah sistem transaksi penjualan dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Jadi perjanjiannya seperti apa? Misalnya gini, ini kami antara distributor dengan kami pengusaha, mereka menitipkan barangnya dengan modal satu bungkus ini 1.700, kami menjualnya menjadi 2.000. Jadi keuntungan kami di sini hanya Rp300 per bungkusnya. Sama juga seperti ini. Ini harga modal kami ini 10.000, kami jual sudah 1.000. Nah, jadi hanya Rp1.000 dia per bungkus. Nah, jadi kenapa kami jual seperti itu? Selain nanti ya kita sama-sama senang, kemudian konsumen kita juga puas, kemudian ya kedepannya kan barang kita cepat laku. Kayak sistem perdagangan orang atau teman kita orang Chinese. Jadi dengan keuntungan sedikit tapi banyak produknya atau barang yang laku, dan dari situ kita bisa mendapatkan keuntungan. Demikian. Kurang jelas yang perlu ditanyakan lagi? Pertanyaan kami selanjutnya bang, yaitu apa yang mendorong abang untuk melakukan perdagangan ini bang, melakukan suatu usaha penjualan makanan ini?
terima kasih. Jadi motivasi kami menjual barang-barang atau produk ataupun berusaha ini ya pertama adalah untuk menyambung hidup ataupun kalau kita bilang ya bisa kita mengubah status kita yang katakanlah sebelum kita jadi pengusaha kita hanya bisa bekerja dulu. Kalau di sini kan tradisinya hanya bekerja di ladang, seolah-olah hasil itu harus dari ladang juga harus kita menanam padi. Tapi sekarang ya kita mempunyai harus berubah mindset. Kenapa demikian ya? Apapun usaha seperti berdagang, kemudian pekerjaan yang lain itu juga bisa menjanjikan ataupun menghasilkan penghasilan yang lebih besar kalau kita melakukannya dengan gigih. Itu pertama. Yang kedua itu ada rasa kepuasan kalau misalnya kita bisa menyediakan barang-barang di sini untuk masyarakat yang mereka senang walaupun mereka mengeluarkan uang, tapi kita juga bisa memperoleh keuntungan. Jadi siapapun bisa jadi pedagang, ya motivasinya yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Terima kasih Bang. Tentunya masih ada pertanyaan Kang. Bagaimana sistem penjualan kue atau kerupuknya? Sistem penjualannya ya maksudnya sistem penjualan yang kayak mana? Sistem penjualannya ya seperti yang tadi itu dengan modal katakanlah misalkan dia menjual 1.700 kita menjualnya 2.000, kemudian mereka menitip barangnya, setelah laku baru kita ada dua macam sebenarnya. Pertama mereka menitipkan barang